Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan dapat bersua lagi pada pertemuan kali ini di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Sebelum membahas pembelajaran lebih lanjut, marilah kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingatkan lagi, jangan sampai lupa untuk mengisi presensi di form yang telah diberikan. Pada pertemuan kali ini saya harapkan murid-murid dapat mengetahui tentang pengertian dari Khulafaur Rasyidin, siapa sajakah Khulafaur Rasyidin, kemudian bagaimana prestasi yang ditorehkan oleh Khulafaur Rasyidin, dan ibrah-ibrah apa saja yang dapat kita ambil dari Khulafaur Rasyidin. Apa sih Khulafaur Rasyidin tersebut? Khulafaur Rasyidin yaitu terdiri dari dua kata, yaitu khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa merupakan jamak dari khalifah yang memiliki arti pengganti, sedangkan ar-rasyidin yaitu yang mendapatkan petunjuk. Maka dapat kita simpulkan bahwa Khulafaur Rasyidin yaitu seseorang yang telah ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Siapa sih sebenarnya Khulafaur Rasyidin ini? Kita akan membahasnya. Khulafaur Rasyidin di sini ada 4. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Setelah mengetahui 4 nama-nama Khulafaur Rasyidin tadi, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini lahir pada tahun 568 Masehi. Pada masa kecilnya dia bernama Abdul Ka'bah. Tetapi setelah dia masuk Islam, namanya itu diubah menjadi Abdullah bin Quhafa At-Tamimi. Dan kenapa kok kita bisa mengenalnya sebagai Abu Bakar As-Siddiq? Itu karena Abu Bakar itu merupakan gelar, yaitu karena dialah yang pertama kali atau yang paling cepat menerima Islam. Yang kedua yaitu As-Siddiq. As-Siddiq ini juga gelar yang diberikan oleh Rasulullah karena Abu Bakar itu orang yang selalu membenarkan apa yang diberitakan, yang dibawa oleh Rasulullah, terutama peristiwa Isra Mi'raj saat orang-orang lain tidak mempercayainya. Maka beliau dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah wafat itu kan Rasulullah tidak memberikan wasiat siapa yang akan memimpin umat Islam. Maka para tokoh-tokoh Islam itu berkumpul di Balai Sakifah Bani Sa'idah untuk merembuk siapa yang akan menjadi khalifah atau yang memimpin umat Islam selanjutnya. Maka setelah ada perundingan tersebut, terpilihlah Abu Bakar. Menjadi proses Abu Bakar itu menjadi khalifah itu karena adanya keputusan bersama dalam sidang di Balai Sakifah Bani Sa'idah tersebut. Pemerintahan Khalifah Abu Bakar ini pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq ini berlangsung selama 2 tahun. Beliau itu wafat karena sakit pada tahun 634 Masehi. Beliau dikenal sebagai khalifah yang taat akan agama, rendah hati, berbudi luhur, dan juga sangat dermawan serta sangat sederhana. Prestasi-prestasi yang ditorehkan itu juga banyak, diantaranya yaitu memberantas kaum murtad, terus memberantas nabi-nabi palsu, kemudian mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran menjadi satu, dan kemudian yang selanjutnya juga memperluas wilayah. Pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq itu berlangsung selama 2 tahun. sebelum akhirnya beliau wafat pada tahun 634 Masehi
pada usia 63 tahun. Beliau akhirnya dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Kemudian prestasi-prestasi yang telah ditorehkan oleh Abu Bakar sudah sangat banyak, diantaranya yaitu membasmi orang-orang murtad dan yang tidak mau membayar zakat, kemudian memberantas nabi palsu, kemudian mengumpulkan mushaf Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu tentu saja memperluas wilayah dakwah Islam. Nah, ibrah yang dapat kita ambil dari Khalifah Abu Bakar yaitu sikap beliau yang dermawan, rendah hati, berbudi luhur, kemudian tidak sombong, adil. Itu dapat kita ambil dan kita terapkan di kehidupan sekarang. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, kita akan membahas tentang Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab ini sangat besar kontribusinya terhadap penyebaran Islam dan banyak dikenang jasa-jasanya, bahkan sampai sekarang dapat kita jumpai di televisi filmnya yaitu Umar. Nah, Umar ini lahir pada tahun 583 Masehi. Umar dikenal sebagai pribadi yang keras, pendirian yang kuat dan juga tegas. Ini Umar bin Khattab mendapatkan julukan Al-Faruq atau yang artinya pembeda, yaitu yang dapat membedakan yang hak dan yang batil. Kemudian yang selanjutnya yaitu Umar bin Khattab saat menjadi khalifah. Nah, Umar bin Khattab ini menjadi khalifah karena atas penunjukan dari Abu Bakar As-Siddiq saat beliau sedang sakit setelah dirembukan dengan para sahabat yang lain seperti Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Thalhah bin Ubaidillah, seperti itu. Kemudian pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ini berlangsung selama 10 tahun. Nah, selama 10 tahun masa pemerintahan Umar bin Khattab ini banyak menorehkan prestasinya seperti membuat kalender Hijriah, kemudian mengumpulkan Al-Quran tadi, kemudian membangun beberapa departemen dalam pemerintahan, kemudian membuat pengadilan, membuat mata uang sebagai untuk mempermudah muamalah, dan juga yang terakhir yaitu memperluas Islam. Pastinya itu hingga Islam dapat menyebar luas. Khalifah Umar bin Khattab wafat pada usia 63 tahun karena sebab terbunuh oleh musuh yang bernama Abu Lu'lu'ah. Ini merupakan peristiwa atau tragedi pertama, pembunuhan pertama terhadap tokoh Islam yang menjadi khalifah. Nah, ibrah yang dapat diambil dari pemerintahan Umar bin Khattab yaitu yang pertama yaitu beliau yang selalu hidup sederhana walaupun telah menjadi pemimpin, kemudian adil dalam memutuskan suatu perkara, kemudian suka bermusyawarah apabila menghadapi masalah, dan juga beliau adalah seorang yang sangat jujur, pemberani, dan tegas. Nah, selanjutnya kita akan membahas khalifah yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Khalifah Utsman bin Affan ini lahir pada tahun 576 Masehi. Beliau merupakan seorang saudagar kaya raya, sukses, yang memiliki sifat yang lembut, kemudian pemurah, sabar, tekun, dan juga sangat dermawan. Utsman bin Affan masuk Islam setelah mendengar kabar tentang kebenaran kenabian yang dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan kemudian setelah masuk Islam, Utsman bin Affan ini mendapatkan gelar Dzun-Nurain yang berarti yang memiliki dua cahaya. Nah, yang artinya ini dikarenakan beliau menikahi dua putri Nabi yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Adapun pendapat yang lain itu karena
Beliau juga mengikuti 2 hijrah, yaitu hijrah ke Habasah dan juga hijrah ke Madinah. Nah, Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah karena adanya musyawarah yang dilakukan oleh diwan yang telah dibentuk pada masa Khalifah Umar bin Khattab, di mana diwan-diwan inilah yang akan memutuskan khalifah yang selanjutnya. Nah, kemudian pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ini berlangsung selama 12 tahun. Nah, selama 12 tahun itu dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode awal, 6 tahun periode awal dan 6 tahun periode akhir. 6 tahun periode awal ini Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat dan luas. Sedangkan pada periode yang kedua ini Islam mengalami pergolakan dan tidak stabil karena banyak terjadi pemberontakan. Khalifah Utsman bin Affan wafat pada tahun 35 Hijriah pada usia 90 tahun, dan itu pun juga karena pembunuhan yang pembunuhnya pun tidak diketahui. Yang selanjutnya yaitu tentang prestasi yang telah ditorehkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Selama 12 tahun pemerintahannya itu banyak sekali prestasi yang ditorehkan, yaitu seperti penggandaan Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu membuat armada laut. Yang ketiga membangun bendungan-bendungan untuk menghalau arus banjir. Kemudian memperindah atau membangun lagi Masjid Nabawi. Kemudian yang pasti memperluas wilayah dakwah Islam. Nah, dari prestasi yang ditorehkan oleh Khalifah Utsman bin Affan ini banyak ibrah yang kita ambil, dan mungkin tidak terlalu berbeda dengan khalifah yang sebelumnya, yaitu sikap ulet yang dimiliki oleh Khalifah Utsman, kemudian sifat dermawan, kemudian jujur dan juga suka bermusyawarah. Sifat inilah yang dapat kita ambil ibrahnya dan kita gunakan pada masa sekarang. Yang selanjutnya yaitu prestasi yang ditorehkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Nah, yang pertama yaitu menyempurnakan mushaf Al-Quran dan menggandakannya. Ya, kemudian yang selanjutnya yaitu membuat armada laut, kemudian membuat bendungan-bendungan untuk menanggulangi arus dari banjir. Yang selanjutnya yaitu menyempurnakan administrasi negara dan membangun masjid-masjid yang ada di Madinah. Mungkin itu prestasi yang ditorehkan dan ibrah yang dapat kita ambil dari pemerintahan Khalifah Utsman, yaitu sikap beliau yang selalu tenang, lembut, kemudian dermawan dan juga jujur dalam memerintah, itu dapat kita ambil dan diterapkan dan sekarang. Yang selanjutnya yaitu khalifah yang keempat atau Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir di Mekah dan juga merupakan putra dari paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Sejak kecil Ali bin Abi Thalib telah diasuh oleh Rasulullah dan memiliki sifat-sifat seperti sifat rendah hati, jujur, dan soleh. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah setelah wafatnya Utsman bin Affan. Pada saat itu masyarakat secara bersama-sama membaiat Ali sebagai khalifah, dan baiat tersebut diterima oleh Ali pada tanggal 24 Juni tahun 656 Masehi atau tanggal 25 Zulhijjah tahun 36 Hijriah. Pemerintahan kekhalifahan Ali ini berlangsung selama 6 tahun. Pada pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini tidak dapat dikatakan stabil karena banyak sekali pemberontakan dan masalah yang terjadi.
pada tahun 658 Masehi, Khalifah Ali bin Abi Thalib memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke kota Kufah, hingga akhirnya beliau wafat pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah atau 661 Masehi. Beliau wafat dibunuh oleh salah satu anggota Khawarij yang bernama Abdullah bin Muljam. Yang selanjutnya, prestasi yang ditorehkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, beberapa diantaranya yaitu yang pertama, memperluas wilayah kekuasaan Islam, kemudian membangun kota Kufah sebagai pusat pemerintahan, kemudian membasmi pemberontakan, dan yang terakhir yaitu menyusun ilmu sebagai penyusun ilmu nahwu. Ibrah yang dapat kita ambil dari pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu beliau adalah seorang khalifah yang cerdas dan pandai, kemudian khalifah yang sabar dan tenang dalam menghadapi masalah, serta seorang panglima yang pemberani. Nah, ini tadi sebagian dari materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini, dan tugas untuk murid-murid semuanya yaitu meresum pembelajaran pada pertemuan kali ini dan nanti dikumpulkan di form yang telah saya sediakan. Pengumpulannya nanti silakan difoto dan dikirimkan ke formnya. Dan apabila ada yang belum mengerti silahkan ditanyakan. Nah, mungkin sekian pembelajaran dari saya, pengantarnya dari saya. Jangan lupa dipelajari lagi. Kemudian mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat selalu dan sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.